ya bagaimana membangun ya kompetensi dalam bidang Itu marketing. saya tulis, jangan persulit diri untuk bisnis, mulai pakai artificial intelligence. Boleh dijelaskan lebih detail tadi itu ROPA dan DPYA itu cara bisa memerankan. Nanti tinggal dipolos melalui acting coach kan. Jadi karena dia yakin. Kemudian ada 64,9% milenial belum memiliki rumah. Investment ya. Beliau mengatakan itu yang pertama, ever depend on single income. Make investment to create a second source. Ini sangat luar biasa. Jadi Pertama, kami menyediakan basic data protection and data privacy untuk training dan workshop. Bangkitlah Indonesia untuk maju. Ekonomi tumbuh, rakyat bersatu. Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yo bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis,
Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Semangat juang Garuda di dadaku, hadapi segala tantangan yang ada. Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Bangkitkan BUMN untuk Indonesia. Negara 100% untuk Indonesia, tanah air kita. Junjunglah budaya akhlak yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BUMN untuk Indonesia. Bangkitlah Indonesia untuk maju. Ekonomi tumbuh, rakyat bersatu. Kami hadir dari seluruh penjuru negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Yuk bangkitkan negara, 100% untuk Indonesia,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pak Suranta Brahmana sebagai Head of IFCA, dan yang terhormat kepada Bapak Hudi Santoso, SOS MP, serta yang kami banggakan para peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar Share Money Skill for Effective Advertising. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas kehadirannya di webinar siang hari ini. Walaupun siang hari, semoga semangat kita tetap semangat pagi ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Alvara Wijaya yang akan menjadi Master of Ceremony sekaligus moderator pada acara siang hari ini. Salam kenal semuanya. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oh iya, sebelum acara ini dimulai, saya ingin bertanya nih kabar rekan-rekan semua. Mungkin boleh minta reaksinya ya, gimana kabar rekan-rekan semua? Boleh dikasih jempol ataupun emot smile, boleh biar kita tahu nih keadaan kalian semuanya tuh lagi pada baik-baik aja gitu. Boleh reaksinya? Oke, mungkin teman-teman siang hari ini mungkin walaupun lagi banyak aktivitas tapi tetap fit ya. Oke, sebelum webinar hari ini dimulai, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia pada di kolom chat Zoom. Selain itu juga, rekan-rekan diharapkan untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah panitia kirimkan ya. Dan jangan sampai lupa terlewat karena link ini nantinya akan mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa berguna buat kalian juga. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown pada acara siang hari ini. Kegiatan yang pertama, yaitu dimulai dengan pembukaan. Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hudi Santoso, SOSMP, yang akan dimoderatori oleh saya sendiri. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan acara akan diakhiri dengan dokumentasi serta penutupan. Setelah ini, kita akan menonton bersama-sama video company profile PFN. Udah nggak sabar banget kan? Mungkin boleh aja video company profile PFN-nya boleh diputar. Genggam semangat
Oke, baik. Udah nggak sabar banget kan untuk acara selanjutnya, yaitu mendengarkan materi apa aja yang akan disampaikan oleh narasumber kita nih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Hudi. Halo, selamat siang Pak Hudi. Selamat siang, Mbak Tiara ya. Iya, Budi. betul Pak. Gimana nih Pak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Bapak sekarang lagi di mana nih Pak? Lagi di Bogor? Saya lagi di Bogor, di Sekolah Ah, Vokasi oke. ITB. Mungkin Bapak boleh spill dikit kali ya Pak, materi apa aja yang nanti bakal kita sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, jadi apa namanya, di materi hari ini kita akan eh, berbagi cerita lah ya. Kalau memberikan materi kayaknya berat banget, jadi hanya berbagi cerita aja dari hal-hal yang mungkin menjadi pembelajaran di sekolah vokasi di program studi komunikasi ya terkait dengan iklan layanan masyarakat ya, bagaimana dari kata itu menjadi magnet, menjadi apa namanya pengaruh, bisa memotivasi, bisa mempengaruhi orang dan bisa eh, membuat banyak orang itu bisa tertarik lah ya itu. Berarti kurang lebih itu kayak nantinya di materi kali ini tuh kita menyampaikan bagaimana sebuah informasi dan edukasi publik tentang manfaat sosial juga ya Pak. Ya, betul. Jadi Ah, banyak hal lah ya, bagaimana kita, apalagi di era digital sekarang ini ya, orang menyampaikan kata kalimat itu di medsos itu kan begitu mudah dan begitu apa ya, cepat ya informasi-informasi itu. Cuman juga harus ada hal-hal yang tentu juga harus menjadi etika ya, tata aturan ya di era digital ini ya. Jadi tidak semua juga bisa dituliskan ya. Jangan sampai nanti tulisan itu justru menjadi bumerang ya. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang mungkin jarimu harimaumu. Nah ini yang harus hati-hati gitu. betul banget sih Pak. Mungkin mungkin dari spill Bapak sedikit tadi, mungkin teman-teman udah nggak sabar kali ya Pak untuk materi yang bakal disampaikan oleh Bapak. Mungkin untuk acara selanjutnya saya serahkan langsung ke Bapak Hudi Santoso. Boleh Pak dipersilakan langsung disampaikan materi. Terima kasih eh, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PFN ya, yang suatu kehormatan yang sudah mengundang saya untuk memberikan materi ya, berbagi cerita, sharing session terkait dengan apa namanya, hal-hal yang menarik ya di era sekarang ini ya. Jadi itu menjadi hal penting ya di era digital saat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Suranta Bimantara ya, yang sebagai Chief Ya, terima kasih Pak Hudi ya, Suranta Brahmana. Ya, Pak Suranta ya, apresiasi Pak. Ya Pak. Lanjut Pak Hudi. ya Suranta Bimantara, terima kasih atas waktunya di kegiatan di ini, dan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, saya memanggilnya teman-teman aja ya, biar lebih apa ya, lebih dekat, lebih akrab ya untuk siang hari ini. Baik, saya diberi waktu kurang lebih kalau nggak salah 30 sampai 40 menit ya, nanti baru di sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, di siang hari ini saya ingin berbagi cerita ya terkait dengan tentang dari kata ke aksi, menulis iklan layanan masyarakat yang kreatif dan berdampak. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, di siang hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan keberkahan dan dalam beraktivitas ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini ya, meskipun terik panas yang terkadang sore juga hujan ya. Kalau di Bogor hampir setiap sore hujan nih Pak Suranta ya. Dan Iya. harapan kita adalah Bogor itu kan kota hujan Pak Hudi. iya itu. Jadi kalau dari atas itu terlihat hijau, kalau sore hujan ya. Hijaunya bukan hijau rumputnya Pak. Jadi tamannya sih sudah mulai berbenah ya, tapi hijau angkot kemacetannya itu ya nggak selesai-selesai.
Ini mudah-mudahan dengan apa namanya ini menarik nanti ya. Happy glowing yang di tagline di para calon wali kota ini juga menjadi apa namanya satu kata bener nggak nih memberikan dampak kepada masyarakat gitu ya. Yang karena latar belakangnya apa namanya yang mungkin yang nempel di masyarakat adalah happy glowingnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya pertama adalah membahas terkait dengan sekilas tentang iklan. Jadi iklan itu kalau kita lihat ya setiap hari, kalau dulu mungkin zamannya Pak Suranta saya gitu ya, itu kan biasanya kalau nonton TV ya kalau zamannya TVRI dulu kita tidak banyak iklannya ya iklannya kebanyakan memang iklan-iklan layanan masyarakat ya dulu mungkin yang familiar lah ya tentang kelompok pencapir ya. Dulu juga kita masih familiar tentang posyandu dan seterusnya ya, yang keluarga kecil bahagia sejahtera lah itu. Tapi kesini ternyata ini kan bukan hanya ranahnya satu dua institusi saja gitu, tapi juga bisa merambah ke setiap orang tuh ternyata juga bisa memproduksi iklan, membuat iklan, bahkan juga menjadi pengiklan. Nah ini tentu juga ini menjadi perhatian kita semuanya. Kalau kita perhatikan setiap hari ya iklan itu menghampiri kita, bahkan secara tidak sadar. Nah ini yang nanti kita menjadi bahan diskusi ini. Telkomsel, sebut saja mereknya Telkomsel. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi ini ya, ke, entah itu Telkomsel, entah itu pengguna apa namanya provider yang lain ya. Kita ketika lewat ya dari arah mana itu tiba-tiba kita masuk aja iklan tanpa sadar, tanpa ini kita mau nggak mau kan harus buka itu pesannya. Dan ini terkadang kan harusnya ya gimana ya itu juga kayak semacam ya kayak dipaksa bahwa ada iklan yang masuk gitu. Ketika Bapak Ibu misalkan lewat ke suatu tempat gitu, baru lewat aja belum masuk itu nanti ada iklan-iklan yang masuk di handphone kita. Nah ini yang terkadang juga membuat kita informatif ya, tapi terkadang juga membuat masyarakat juga risih juga gitu. Kalau ini ada masuk, tapi iklan-iklan yang tentu juga nggak tahu itu mungkin kerjasama dengan provider. Nah, itulah. Jadi perjalanan iklan itu luar biasa ya. Dari berbagai aspek, dari berbagai sudut, dari berbagai platform, kita masuk iklan itu begitu cepat dan begitu mudah. Sampai kita bingung mau yang mana itu kan. Nah, dan ini yang tentu juga menjadi perhatian kita semuanya. Yang kedua, terkait dengan iklan layanan masyarakat yang mungkin kita kenal, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi, suatu iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mengajak, atau mendidik khalayak yang mana tujuannya akhirnya adalah bukan hanya keuntungan ekonomi, tapi juga ada keuntungan sosial. Jadi, terkait dengan iklan itu kan pasti ada target market yang dituju gitu. Jadi, tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana membuat produk itu bisa dikenal gitu kan itu perlu eh, apa namanya waktu perlu dikenalkan perlu dipromosikan itu nggak cukup sehari dua hari tentu juga perlu waktu yang mungkin bisa berbulan bahkan bertahun-tahun juga. Nah, ini yang menarik juga dan kalau kita perhatikan juga, ya, jadi jenis-jenis iklan di masalah iklan layanan masyarakat itu tentu banyak sekali dengan metode yang begitu populer, efektif, bahkan juga bisa tidak langsung juga kita bisa teredukasi ya apalagi di era yang saat ini Bapak Ibu ketahui ya Pilpres kemarin ya terus pil apa namanya pemilihan legislatif ya termasuk juga yang sekarang lagi rame pilkada gubernur wakil gubernur terus wali kota dan bupati itu semuanya nggak ada pilihan lain kalau ingin dikenal masyarakat program-programnya ingin diketahui masyarakat ya dia harus benar-benar bagaimana membuat eh, iklan yang menyentuh ya bahan materi promosinya pun ya seunik mungkin tentu dengan target market yang sangat khas ya. Nah, yang ini berlomba-lomba itu para calon wali kota, calon bupati ya dengan berbagai apa namanya kreativitasnya yang kadang juga menarik, kadang juga kita membuat tertawa sendiri gitu kan. Seperti itu cara-cara yang terkadang juga out of the box juga gitu. Nah, kalau kita lihat yang mungkin saya sampaikan hari ini adalah yang pertama yang sering
muncul ya, yang sering banyak digunakan dan dilihat masyarakat, pertama adalah iklan kesehatan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan serta pencegahan penyakit, salah satu contohnya. Jadi kemarin pandemi gitu ya, itu menjadi apa namanya kreativitas tersendiri. Jadi setiap instansi berlomba-lomba ya bagaimana membuat SOP, membuat panduan, bagaimana hidup di era new normal itu seperti apa, mitigasi terkait dengan kondisi pandemi itu seperti apa. Dan ini kan tentu perlu kreativitas, perlu cara, perlu juga hal-hal yang apa namanya berbeda ya. Kalau kita hanya memberikan informasi saja dari A ke B gitu kan, itu kan perlu cara-cara yang lain yang tentu juga perlu perlu apa namanya survei, perlu riset juga gitu. Dan ini juga dilakukan ya bagaimana termasuk saya akui ya, penanganan pemerintah terkait dengan sosialisasi penanganan COVID itu luar biasa ya. Dalam waktu 2 tahun masyarakat misalkan mengenal penyakit pandemi itu seperti apa, COVID-19 itu seperti apa, deteksi dininya, mitigasinya, termasuk vaksinasinya. Ini tantangannya luar biasa, ya kita dipaksa diedukasi, tentu kreativitas Dinas Kesehatan ini berupaya berlomba-lomba bagaimana membuat sajian informasi yang begitu menarik, yang bisa dipahami langsung kepada masyarakat. Prinsipnya sederhana sebenarnya. Komunikasi itu kan ketika dianggap efektif ketika ada persamaan persepsi antara komunikator dengan penerima. Jadi sebagus apapun iklan ya, tapi kalau ternyata masyarakat mempersepsikannya berbeda, itu juga perlu diriset lagi gitu kan, cara-caranya seperti apa. Nah, yang kedua adalah iklan sosial. Nah, ini bertujuan untuk mempromosikan pesan positif yang mendukung kebaikan, membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Ini yang tentu banyak sekali ya permasalahan di kita ya. Contoh misalkan eh, apa namanya para pengamen di jalan gitu kan, terus bagaimana hidup layak, terus masalah sampah dan seterusnya itu banyak sekali. Nah tentu bagaimana membuang sampah itu kan juga permasalahan-permasalahan yang kalau kita tidak apa namanya kita antisipasi itu juga dampaknya besar sekali gitu. Dan yang berikutnya adalah iklan pemerintah ini yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, kampanye sosial, program pemerintah yang tersedia itu bisa sampai ke masyarakat itu seperti apa. Ini nggak cukup sekali dua kali. Contoh misalkan pemerintah dalam hal ini apa namanya Kementerian Pendidikan ya tentang MBKM aja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sisi yang lain saya menyambut positif, tapi terkadang banyak banyak orang yang terkadang belum memahami juga apa itu MBKM. Nah, ini kan tidak cukup sosialisasi. Nah, sekarang ganti menteri, ganti kebijakan. Ini juga perlu strategi kalau kita sebagai orang komunikasi. Wah, ini ada hal apa lagi ini yang menarik untuk dikemas lagi ya pesan-pesannya gitu kan terkait dengan program pemerintah yang tentu ada penyempurnaan, tentu juga harus ada apa namanya hal-hal yang lebih menarik lagi ke depannya seperti apa. Nah, iklan tidak boleh dibuat sembarangan. Ia harus direncanakan dengan hati-hati dan perlu melibatkan kreativitas tim yang dari berbagai lini ya. Misalkan dari ahli ekonomi juga perlu juga ya, ahli desain juga perlu juga. Untuk itu juga perlu melihat ya, meriset pasar juga. Karena pada prinsipnya masyarakat kita itu kan ada yang mau dan mampu, ada masyarakat yang tidak mau tapi dia mampu, ada masyarakat yang eh, tidak mau tapi mampu, yang terakhir adalah masyarakat yang dia tidak mau tapi mampu. Nah, itu gimana strateginya? Tentu kan harus punya cara-cara yang berbeda. Kalau yang mau dan mampu itu saya pikir lebih mudah nih cara-caranya, strateginya gitu. Tapi kalau orang yang tidak mampu terus dianya tidak mau, lah ini gimana nih targetnya? Nah, ini perlu perlu apa namanya strategi komunikasi yang lebih efektif bagaimana menyampaikan pesan ya terkait dengan tadi ya karakteristik masyarakat tadi. Kalau yang mau dan mampu udah selesai itu. Tapi kalau yang dianya nggak mampu
terus mau. Nah, ini kan perlu perlu cara juga nih. Gimana nih biar dikenal? Mungkin dengan berbagai caranya, kreativitasnya juga bisa dilihat ya sejauh mana itu biar pesan itu bisa sampai ke masyarakat. Nah, berikutnya apa? Merancang naskah iklan layanan masyarakat yang kreatif. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah dan riset. Nah, ini yang tadi sampaikan. Jadi kita harus mengumpulkan fakta terbaru, terkini tentang topik yang akan dipilih, termasuk juga Bapak Ibu juga bisa melihat ya berbagai hal seperti misalkan ketika mau merancang naskah iklan itu ya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Gimana caranya mungkin nanti tergantung Bapak Ibu semuanya. Sesuaikan juga dengan karakteristik yang ada gitu. Bagaimana merancang naskah iklan tersebut ya. Misalkan kita menentukan dulu tujuannya. Pesan apa, pesan utama apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, siapa yang menjadi target audiennya. Jadi setelah pesannya misalkan sudah ketemu, sudah ditentukan, berikutnya adalah siapa yang menjadi target audiennya. Apakah heterogen, ya kan? Apakah homogen, gitu kan? Apakah kalangan anak-anak, apakah remaja, gitu. Apakah orang tua, ataukah semuanya gitu yang menjadi target. Nah, berikutnya apa? Tindakan apa yang ingin diharapkan dari audiens tersebut. Jadi kita harus bisa menentukan tujuan itu dengan jelas, dengan lebih apa namanya terarah ya. Bagaimana target-target yang ingin dicapai, yang ingin diharapkan dari hal-hal tersebut. Yang kedua, bagaimana membuat pesan yang menarik? Sebenarnya banyak cara ya. Saya yakin dengan jam terbang, pengalaman Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu pasti banyak menemukan formula yang pas, yang tepat, bagaimana menentukan pesan yang menarik itu seperti apa. Nah, berdasarkan riset nih, pertama adalah kita harus menggunakan, tidak harus lah, artinya kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, yang paling penting lagi adalah mudah diingat. Nah ini, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, mudah diingat. Jadi ketika apa namanya, orang sekilas lalu langsung mudah diingat. Ini kan perlu kreativitas, nggak cukup sehari dua hari mungkin, tapi dengan seiring berjalannya waktu, kita juga bisa tahu juga bagaimana sih melihat hal-hal yang mudah, yang sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah diingat itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah pesan yang relevan, membuat pesan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari audiens kita. Jadi yang dekat dengan kita itu siapa? Nah, itulah dengan bahasanya. Mungkin kalau kita pergi ke mana Sumatera ya tentu aspek emosional masyarakat di Sumatera sana ya harus kita sentuh misalkan dengan orang Medan gitu kan gaya bahasa memilih kata kalimatnya tentu yang relevan juga gitu nggak bisa juga kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat setempat gitu kalau kita misalkan ke Jawa juga sama di Jogja misalkan jadi banyak pesan-pesan di billboard ya di ikon-ikon layanan masyarakat itu dia dengan sentuhan bahasa Jawa yang mudah dipahami, yang mudah dikenal ini akan meningkatkan apa namanya perhatian ya. Oh, seolah-olah ada ikatan emosional yang ada di dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata yang kuat, yang menyentuh emosi, apalagi bisa menyentuh hati. Wah, itu luar biasa kalau bisa dikaitkan dari apa namanya ketiga dalam membuat pesan yang menarik tadi. Nah, yang berikutnya adalah membuat visual yang menarik dan mendukung pesan. Nah, ini apalagi di era sekarang ya, dengan berbagai munculnya platform ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa menggunakan AI ya, artificial intelligence ya, yang bisa dimanfaatkan. Ya, kalau saya mungkin secara pribadi ya nggak masalah ya, kalau kalau itu bisa dimanfaatkan dan hasilnya bisa lebih bagus dan bisa lebih cepat dan banyak. Kalau kita dengan manual kita mungkin hanya mendapatkan satu dua gitu kan, tapi dengan bantuan AI kita bisa lebih banyak, kenapa enggak gitu? Apalagi di era sekarang ya, perusahaan, instansi yang dibutuhkan adalah bagus, banyak, menarik gitu kan. Nah ini nggak ada pilihan lain kalau kita hanya dengan cara-cara yang konvensional, kita harus out of the box juga caranya. Nah, yang ketiga apa? Kita memilih media yang tepat, Bapak Ibu. Ya. Jadi mempertimbangkan target audiens, media sosialnya, ya,
Terus apakah kita harus menggunakan TV, radio, media cetak? Tapi perkembangan sekarang ini yang saya perhatikan, saya nggak tahu nih apakah kenyataannya. Mungkin Pak Suranta nanti bisa bisa menambahkan terkait dengan ini. Sekarang trennya itu kan ketika kita mau beriklan ke satu media, pasti akan mendapatkan berbagai bonusnya dan berbagai platform medianya. Jadi ini yang saya melihat dilakukan oleh berbagai apa namanya stakeholder ya atau instansi atau perusahaan ketika atau biro iklan ya misalkan ketika kita me- apa namanya ke agen iklan itu pasti akan mendapatkan berbagai bahkan banyak bonus-bonusnya. Nah sekarang Facebook, Google, YouTube ya terus apa lagi Instagram jadi iklan lagi bukan lagi ranahnya ini aja langsung setiap orang bisa langsung beriklan gitu kan. Nah ini tidak bisa dihindari juga. Jadi mungkin di era big data ini yang mau tidak mau kita harus mempersiapkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami ternyata itu relate gitu. Nah, yang mungkin kita secara tidak sadar di era ada algoritma ya, yang Bapak Ibu mungkin bisa lebih memahami ya, apa yang diperbincangkan di grup-grup WA ya, secara nggak langsung nanti akan muncul di website, akan muncul di ketika kita ngeklik ya di media sosial kita, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok ya, kok kayaknya ngerti gitu media sosial lebih paham memahami saya dibandingkan teman dekat saya, dibandingkan orang tua saya gitu. Sampai hal-hal yang unik ulang tahun aja dia peduli gitu. Sementara orang terdekat kita kadang malah nggak peduli. Itulah apa namanya keajaiban-keajaiban algoritma itu bisa melihat relate ya apa yang Bapak Ibu klik itu dengan sendirinya. Jadi iklan sekarang ranahnya bukan hanya dalam hal ruang-ruang publik saja. Jadi ruang publik ini bisa masuk ke ruang-ruang yang sifatnya sangat privasi, yang sangat pribadi. Ini dahsyatnya big data gitu. Nah, yang kedua, yang berikutnya apa? Kita harus menyesuaikan durasi, format iklan dengan media yang dipilih, Bapak Ibu ya. Terkait dengan ini dengan durasi format iklan kan pasti kita nggak mungkin membuat iklan itu terutama misalkan yang basisnya video ya itu kan pasti akan dilihat ya berapa semakin singkat kalau menurut saya ini semakin singkat itu kan semakin rumit sebenarnya bagaimana pesan itu bisa menarik tantangannya adalah si kreatif-kreatif iklan ini dia harus menuangkan ide gagasan dengan klien melihat banyak hal bagaimana pesan itu bisa sampai bahkan bisa sampai mempengaruhi masyarakat. Ini kan perlu perlu kehati-hatian, perlu ketelitian dan perlu kreativitas yang tinggi. Dalam tempo yang singkat tapi pesannya sampai. Nah, ini tidak mudah, tapi bukan suatu hal yang sulit ya. Seiring berjalannya waktu, saya yakin Bapak Ibu semuanya punya cara-cara tersendiri nih kan. Bahkan kalau kita perhatikan banyak contoh-contoh ya. Iklan yang seolah-olah tidak sengaja. Padahal sebenarnya ya eh, Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya tayangan video yang dibuat tidak profesional, jadi seolah-olah memang kayak amatiran videonya dia melihat orang misalkan membawa apa produk apa jadi seolah-olah itu padahal sebenarnya ya itu orang-orang itu semuanya gitu dan kita ya secara tidak langsung terpengaruh juga suatu hal yang natural nah ini yang tentu perlu lagi-lagi kreativitas ya bagaimana iklan itu terkesan terlihat senatural mungkin gitu. Nah, yang keempat adalah kita harus menjadikan iklan sebagai memorable. Artinya apa? Menggunakan elemen unik seperti jingle, slogan, terus karakter, ya, terus buat cerita yang menarik dan mudah diingat, ya. Terus nggak ada salahnya juga. Bahkan ini menjadi kata kunci. Gunakan kata kalimat yang mengandung unsur komedi, humor, ya, kejutan yang menarik perhatian orang. Nah ini yang saya perhatikan daerah-daerah misalkan kayak di Jogja itu memang gudangnya orang-orang yang seniman yang kreatif ya gitu kan bagaimana mengemas pesan itu sekreatif bahkan kayak di Bandung juga sama di Jakarta juga saya melihat juga sudah mulai rame juga gitu kan oh luar biasa ini kreatif-kreatif iklan ini dalam membuat iklan itu bisa dipahami oleh masyarakat contoh misalkan tema-tema kreatif itu ya kalau kita melihat dari aspek lingkungan ya, kampanye daur ulang dengan karakter hewan yang lucu itu. Kalau kesehatan, iklan tentang pentingnya mencuci tangan dengan animasi yang
menarik gitu kan. Itu juga banyak hal bisa dilakukan. Terus sosial tentang kampanye anti bullying ya dengan cerita inspiratif bahwa eh, sekarang kalau mungkin zaman Pak Suranta dulu gitu ya, guru itu ya digugu ditiru gitu kan. Kita benar-benar hormat dan takut ya. Sekarang justru ketika seorang guru dosen itu perlu kehati-hatian di dalam menyampaikan materi ke mahasiswa ke siswanya karena salah-salah seperti kejadian yang Ibu Supriyani di Sulawesi itu ya di Konawe itu kan menjadi masalah ya. Ya saya nggak tahu lah benar nggaknya seperti apa tapi ini terkait dengan tema-tema sosial ini juga perlu apa namanya kreativitas bagaimana mengemasnya. Nah, yang berikutnya adalah melakukan riset, pelajari tren, isu terkini yang relevan dengan tema iklan. Ya, tidak salah juga ketika kita melakukan uji coba ya, apa namanya post test atau pre-test post test ya, menampilkan iklan pada kelompok kecil untuk mendapatkan feedback dulu ya. Jadi uji coba untuk melihat validitas dari liabilitasnya apa kurangnya, apa ininya, ini juga perlu juga ya. Jangan sampai nanti kita blast di berbagai media, sudah masuk ke ranah publik, ternyata itu menyinggung sara ya, suku, agama, ras dan sebagainya itu kan justru menjadi masalah. Tapi kita perlu uji coba, test drive dulu lah istilahnya. Nah, yang berikutnya adalah dalam buat iklan tentu ada bagaimana memantau hasil, evaluasi efektivitas iklan setelah ditayangkan itu. Efektif nggak dengan durasi sekian. Kalau ternyata terlalu panjang kan sekarang saya perhatikan ya di Instagram, di media sosial lainnya maupun di iklan-iklan yang di billboard, apalagi di media-media sosial itu kan durasinya singkat-singkat ya. Bahkan kalau bisa lebih singkat misalkan dalam tempo berapa 30 detik ya itu wah hebat sekali itu membuatkan yang singkat tapi memberikan kesan yang penting gitu. Nah, ini yang apa namanya terkait dengan bagaimana merancang naskah iklan ya layanan masyarakat yang kreatif dan efektif yang mudah dipahami oleh masyarakat kita. Nah, berikutnya adalah perencanaan media ya, evaluasi. Nah, struktur naskah iklan Bapak Ibu semuanya kalau kita lihat ya dimulai dari headline ya, ada judul untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua ada isi pesan bagaimana pemaparan masalah sosial, solusi tindakan yang mengedukasi masyarakat gitu kan. Terus visual, ilustrasi terdiri dari gambar, foto, video yang tentu dibuat semenarik mungkin untuk audiens ya yang memberikan pesan secara visual. Yang berikutnya adalah call to action ya ajakan untuk melakukan tindakan atau langkah untuk membantu masalah sosial yang dihadapi. Nah ini jadi tidak cukup dengan judul yang menarik tapi juga ada target-target tertentu. Judul menarik tapi isi pesannya juga membingungkan malah jadi masalah. Tanpa ada unsur visual, ilustrasi itu juga jadi hambar juga. Nah, iklan tanpa ada ajakan, ada aspek apa namanya persuasif ya mempengaruhi itu justru membuat bingung juga. Ini maksudnya apa gitu kan? Jadi pasti bisa saya katakan iklan itu ada unsur call to action di dalam pesan-pesan di dalamnya. Nah, struktur iklan ini misalkan terkait dengan vaksinasi COVID kemarin ya. Contoh misalkan, setelah vaksinasi COVID-19 tetap harus hati-hati. Nah, untuk lindungi diri keluarga dan orang sekitar dari virus COVID-19 ini yang saya dapatkan dari Diskominfo ya. Dan apa namanya Kementerian Kesehatan ya dan KPCPEN terkait dengan ini. Nah, kita bisa lihat di mana saja nih unsur headline-nya ya. Terus call to action-nya ya kita bedah nih satu poster dari Kemenkes ya isi pesannya seperti apa ya kan terus aspek visual ilustrasi termasuk siapa sih yang menjadi kontak informasi ini nah ini tentu salah satu yang harus ada nggak bisa juga jadi aspek unsur apa namanya komposisi ini juga harus diperhatikan ya warna itu nggak bisa juga warnanya terlalu gelap nah rumusnya sederhana Bapak Ibu, nanti bisa silakan dipraktekkan. Kalau backgroundnya gelap,
teks tulisan harus terang, gitu kan. Atau sebaliknya, kalau tulisannya gelap, backgroundnya harus terang. Nah, itu aja rumusnya. Nah, masalah jenis huruf, ukuran huruf, ya, jenis huruf, ukuran huruf nanti mengikuti mana yang pas dan seterusnya. Termasuk kira-kira dengan apa namanya, dengan eh, gambar yang pas, yang sesuai, termasuk ketika kita memasukkan unsur visual, karikatur ini juga menjadi perhatian juga Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana membuat headline yang menarik? Headline sebuah iklan itu akan berfungsi menjaga mata khalayak untuk menerpa iklan dan tidak mengalihkan pada iklan lain. Jadi headline itu mempunyai fungsi utama yaitu menarik indera mata untuk tidak melihat pesan lain. Wah, ini yang disampaikan oleh Widya Tama. Sederhana, tapi ternyata ya tidak mudah juga nih kalau dipraktekkan ya. Jadi bagaimana merangsang mata untuk tidak melihat pesan lain gitu kan. Jadi fokus utamanya ke situ. Nah, ini fungsi dari headline. Nah, headline judul dipilih dengan kalimat yang padat. Ini kan perlu ada cara-cara tersendiri gitu. Nah, termasuk yang kalau tidak mampu tapi mau, atau sebaliknya. Nah, ini kan perlu perlu cara-cara tersendiri. Apalagi kalau target hasil risetnya itu tidak mau, tidak mampu. Wah, ini gimana nih caranya? Tapi kan nggak bisa dilepaskan begitu saja. Kita harus ada strategi-strategi ini dengan khalayak yang ini. Mungkin sekali, dua kali nggak mau. Nanti lama-lama juga akan terpengaruh seperti teori jarum hipodermik gitu kan. Sekali orang dimasukkan informasi, ya pertama biasa saja. Kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti lama-lama pasti akan terpengaruh di situ. Nah, ini yang pentingnya terus dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, naskah iklan layanan masyarakat dalam platform media, Bapak Ibu semuanya. Jadi, saya membedah dari aspek ini tiga kategori. Yang pertama ada televisi, kedua radio, yang ketiga adalah media digital. Televisi, kalau secara karakteristiknya visual dan audionya menarik, penting untuk menyiapkan visual yang kuat dan menarik perhatian seperti warna yang mencolok, grafis yang jelas, dan tata letak yang estetis. Yang kedua adalah cerita yang singkat, ya. Iklan TV biasanya berdurasi 15-30 detik karena kalau terlalu lama biaya pembuatan dan biaya ininya apalagi di prime time itu kan biayanya mahal sekali di situ. Terus memastikan ceritanya langsung ke inti pesan dan disajikan dengan alur yang jelas. Nah, yang ketiga penggunaan jingle, ya. Jadi jingle yang menarik dapat membantu meningkatkan ingatan audiens terhadap iklan. Yang keempat, memanfaatkan emosi. TV adalah media yang tepat untuk membangun keterikatan emosional dengan audiens melalui cerita yang menarik dan atau karakter yang kuat. Nah, apa bedanya dengan radio? Nah, kalau televisi kan audio visual, sementara radio adalah audial. Karakteristiknya hanya didengar. Jadi kata kuncinya adalah di suara. Bagaimana suara itu bisa membangkitkan semangat, membangkitkan selera, membangkitkan perhatian. Jadi tentu karakter suara menjadi kunci gitu kan. Jadi tidak cukup kalimatnya saja, tapi kualitas suara karena kuncinya adalah di audialnya tadi gitu. Pesan yang padat, jelas, tanpa visual. Radio mengandalkan suara ini sehingga naskah harus jelas dan langsung ke intinya. Menggunakan suara dan efek suara yang khas. Nah, ini. Jadi kemampuan orang bilang, wah enakan di TV. Dan di radio justru lebih sulit tantangannya. Bagaimana yang tidak terlihat secara visual, tapi orang bisa mengimajinasikan pesannya seperti apa, terus bagaimana menggunakan suara, efek suara, termasuk bagaimana eh, memilih kata yang sederhana, yang berulang gitu kan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, eh, di era radio yang mungkin saya nggak tahu apakah saat ini sudah mulai berkurang gitu kan para pendengar radio ataukah tetap gitu kan bahkan malah bertambah gitu kan karena orang kesini makin makin apa namanya menggunakan smartphone juga udah mulai berkurang jangan-jangan kan mulai ada kebosanan tersendiri gitu kan seperti halnya di Jepang ya 4.0 sekarang sudah mulai ke 5.0 juga gitu kan ada kesederhanaan dan berulang panggilan aksi yang jelas gitu. Nah, ini yang menarik nih di media digital nih kan.
ada adaptasi berdasarkan platform. Jadi setiap platform digital memiliki gaya konten dan durasi yang berbeda. Misalkan di Instagram dan di TikTok membutuhkan video yang lebih pendek, sedangkan YouTube bisa lebih panjang. Nggak bisa kita membuat video yang panjang di TikTok, di Instagram, di Facebook, ya kan? Karena dibatasi oleh apa namanya durasi tadi, gitu kan. Bahkan dipotong-potong, gitu kan. Nah ini ada kecenderungan juga. Jadi orang kadang kan melihat sekilas-sekilas tadi gitu karakter audien itu yang sekilas-sekilasnya akhirnya bisa terlihat jelas juga gitu kan rasa penasarannya gitu kan kan sebenarnya seperti halnya sinetron ya. Itu kan bagaimana membuat orang itu timbul rasa penasaran ingin tahu. Makanya ini juga strategi juga itu di platform Instagram, terus di TikTok, kenapa hanya dibatasi tidak lebih dari 1 menit gitu ya kan. Jadi tujuannya adalah biar ada kreativitas, biar ada part 1, part 2-nya gitu kan. Nah, akhirnya kita juga penasaran nonton lagi. Padahal sebenarnya jangan-jangan nggak jauh-jauh lagi ceritanya gitu. Yang berikutnya adalah interaksi langsung dengan audiens. Jadi ya, media digital ini memungkinkan interaksi langsung, bahkan ketika kita mengupload apapun ya itu bisa langsung dikomentari saat itu juga, apalagi bisa langsung siaran secara langsung ya live ya. Dan ini banyak digunakan di masyarakat kita, apalagi generasi milenial, zilenial ini memanfaatkan dengan platform tersebut ya untuk tidak hanya mengunggah keseharian daily reportnya, tapi juga bisa menggunakan untuk digital marketing ya. Apa saja bisa dijual di era digital saat ini. Dan ini merupakan suatu hal yang elemen interaktif ya, seperti halnya survei, komentar, tautan, kehalaman, bahkan bisa terlihat jelas ya arahnya dan sebagainya terkait dengan bagaimana pesan itu bisa mempengaruhi ke berbagai lini gitu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan teks dan subjudul ya. Kalau untuk media digital, banyak pengguna media sosial menonton video tanpa suara. Nah, ini tanpa teks atau subjudul agar pesan tetap tersampaikan. Nah, yang panggilan aksi yang jelas menggunakan panggilan aksi yang bisa diklik ya seperti swipe up ya, klik tautan video atau pelajari lebih lanjut ya untuk meningkatkan konversi dan call kalau kisi kolom komentar ya hal-hal yang membuat orang penasaran dari itu justru biar rame gitu kan biar apa namanya frekuensi kunjungannya itu jadi kalau dibuka di Google itu bisa ya apa namanya di halaman 1 atau FYP itu kan perlu cara-cara tersendiri gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini contoh-contoh ya iklan layanan masyarakat dari berbagai instansi ya ada Kominfo yang sekarang jadi komunikasi digital ya ada Kemenkes ya terus ada Kementerian Perhubungan ya mudik aman berkesan dengan berbagai ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan ya bagaimana memilih kata memilih ini ya rata-rata jarang kalimat-kalimat yang panjang kali lebar gitu. Jadi secara umum dia menggunakan kata-kata, ada kata headline-nya yang singkat ya hanya 3 kata, bahkan 4 kata juga cukup ya. Tetap harus hati-hati, mudik aman berkesan gitu kan. Terbaru nanti pesannya seperti apa yang tadi saya sampaikan ya terkait dengan ini mencakup semuanya. Ada pesawat, ada kereta api, ada bis, ada apa namanya kereta api, ya kan, dan lain sebagainya. Terus berani katakan tidak pada narkoba ini terkait dengan kesehatan, selamatkan hidup, selamatkan bangsa. Jadi dengan karikatur memasukkan berbagai unsur ya, warna ya, ini juga memberikan kesan dan pesan bagi yang melihatnya bahwa penyampaian pesan itu tidak hanya dari kata tapi juga dari warna, relasi kuasa dalam warna lah salah satunya. Nah, saya kira itu menjadi apa namanya pembuka diskusi kita hari ini. Saya tutup dengan kalimat jadi tujuan utama ILM adalah mendorong perhatian karena layanan masyarakat maksudnya adalah mendorong perhatian dan kemauan seseorang untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik atau seperti yang diharapkan oleh pemasaran di sosial atau di media sosial. Saya tutup dengan itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan warna, bisa memberikan insight baru ya bagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sebuah iklan layanan masyarakat bukan hanya tentang menyampaikan informasi,
Ini tentang menciptakan pengalaman yang membekas, yang membuat orang tergerak untuk berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas materi yang disampaikan, sangat menarik banget tentunya. Nah juga aku udah ngerangkum nih Pak beberapa pesan mungkin dari materi yang Bapak sampaikan. Jadi di dalam era persaingan yang semakin ketat ini dan perkembangan teknologi yang pesat, keterampilan dalam perikanan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai target audiens dan meningkatkan brand awareness. Juga yang pertama itu pentingnya pemahaman target audiens. Yang kedua itu penguasaan strategi kreatif. Yang ketiga penggunaan media yang tepat. Yang keempat optimalisasi konten visual dan pesan. Dan yang terakhir adalah analisis dan penyesuaian berkelanjutan, Pak. Mungkin itu Pak yang saya rangkum dari materi yang Bapak sampaikan. Ya, betul, Mbak Tiara. Oke Kak Pak, mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari para rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Mungkin kita langsung aja kali ya untuk sesi selanjutnya yaitu Q&A yang akan dijawab oleh Bapak Hudi Santoso. Mungkin saya bacakan ya Pak. Enggak. Di sini ada yang bertanya dari Bapak Suranta Brahmana nih Pak. Soalnya bagaimana cara termudah mendapatkan dan menggunakan kata-kata yang tepat dalam iklan masyarakat, sejalan dengan budaya dan nilai-nilai kearifan daerah agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat, Pak. Mungkin boleh dijawab untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Baik, saya ini sambil ini baterai. Bentar. Boleh Pak, siapa? Baik, dari Pak Suranta ya. Terima kasih Pak Suranta. Cara mengukur yang paling mudah dapat dilakukan bahwa ikan masyarakat yang dibuat telah berhasil memberikan dampak sesuai yang direncanakan. Mudah-mudahan nanti ini hanya sharing aja ya Pak. Jadi iklan dianggap efektif kalau menurut saya adalah bagaimana kita memberikan informasi itu ada persamaan persepsi. Jadi ketika kita misalkan menyampaikan A ya, audien atau masyarakat yang kita sampaikan persepsinya A, berarti itu dianggap efektif. Nah, kalau kita menyampaikannya A, ternyata persepsinya B, nah itu berarti harus dievaluasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kan tidak cukup to inform, ada juga targetnya adalah sampai mempengaruhi. Kalau misalkan terkait dengan kita ingin mengajak orang itu untuk melakukan apa, ya terkait dengan pesan yang kita sampaikan, nah ini harus diukur juga. Kalau mengukur secara umum ya itu memang perlu penelitian ya kan nggak bisa juga nih bahwa iklan dianggap efektif ya tentu juga harus perlu dievaluasi juga sejauh mana ini dianggap efektifnya. Tapi minimal paling tidak adalah ketika kita misalkan mengajak orang untuk melakukan sesuatu ya, minimal tergerak ya orang tuh bisa tergerak bisa melakukan sesuatu itu saya pikir sudah sangat efektif gitu karena tidak merubah karakter masyarakat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita meyakini itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita terus-menerus gitu melakukan upaya, misalkan hari ini informasi itu belum sampai. Besok kita kirimkan lagi, misalkan itu minimal dia sudah mengetahui. Nah nanti kirimkan lagi, nanti terus-menerus lama-lama dia akan apa namanya? Akan terpengaruh, Pak. Jadi saya percaya ya, mohon maaf nih, saya sedikit agak ini. Dulu Bapak Ibu pernah mendengar marsnya Perindo atau marsnya apa tuh yang partai apalah yang sering ya nongol di TV. Itu anak kecil pertama biasa saja gitu. Saya pun juga lama-lama kita jadi lebih hafal Mas Perindo dibandingkan Indonesia Raya. Karena apa? Karena itu sering terus-menerus gitu kan. Itulah teori jarum hipotermik. Jadi intinya apa? Jangan pernah bosan, jangan pernah apa namanya? Jangan pernah putus asa. Jadi ketika kita masuk sekali, dua kali nggak terpengaruh, sampai ke 1.000 kali saya yakin pasti terpengaruh, Pak. Contoh misalkan, kenapa Thomas Alva Edison membuat bohlam? Itu kan perlu latihan, perlu ujian 1.000 kali. Nah, ke 1.000 kalinya itulah yang mungkin jadi berhasil. Nah, sama ketika kita misalkan menyampaikan
pesan kepada masyarakat ya terkait dengan entah itu keramaian masyarakat, entah itu produk, entah itu apapun itu, sekali dua kali mungkin dianggap biasa saja. Tapi lama-lama terpengaruh, Pak. Ini yang terjadi di saya di Bogor ya. Ini kan calon wali kota banyak apa namanya memberikan tagline-tagline-nya. Ada yang Pak Sandy itu bukan saya timnya Sandy ya, ini Pak Sandy itu dengan happy-nya. Terus ada juga yang dokter itu dengan glowing-nya. Pertama kita nganggapnya biasa saja gitu, tapi lama-lama jadi nempel juga tuh. Sandy happy gitu kan. Terus dokter Yandra jadi glowing gitu kan. Padahal kita nggak kenal sama sekali gitu. Ada lagi yang lucu Pak Victor tuh. Dia antagonisnya Pak. Jadi kalau saya lihat itu, jadi justru saya juga bisa bikin happy, saya juga bisa bikin glowing, nggak hanya Sandy. Jadi justru itu juga menarik juga disanding-sandingkan gitu. Jadi eh, apa ya? Itu justru membuat hidup itu lebih berwarna gitu. Itu aja sih Pak kalau menurut saya. Terima Baik, kasih Pak Budi. Ya, setuju Pak. baik. Gimana dari Bapak Surata? Apakah ada tanggapan lagi? Saya sebenarnya apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Budi setuju. Hanya eh, ini bagaimana menurut Pak Dr. Budi itu? Karena misalnya kalau di Kalimantan itu kita jalan di Samarinda begitu kan, kemudian kita awas buaya begitu. Ternyata itu dilarang di sana itu Pak Budi. Awas datuk gitu yang benar gitu. Itu gimana kira-kira kadang-kadang mengiterasi wording dalam konteks kita membuat iklan masyarakat begitu. Ya, kalau di Kalimantan mungkin buaya itu sebagai apa ya? Biasa saja kan karena daerahnya memang dikelilingi sungai, Pak ya. Ada Ya, Mahakam, ada Kapuas, ada Barito gitu. Ketika ya, pasang ya buaya itu naik gitu kan. Nah, bagi orang luar Kalimantan seolah-olah kan dianggapnya buaya itu buaya ya itu kan konotatif denotatif itu. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada masalah. Kalau menurut saya justru itu kearifan lokal, Pak. Jadi oh, local oke. wisdom itu justru harus kita apa namanya kita angkat kembali gitu karena Mhm. justru sekarang hal-hal yang berbau apa wisdom lokal ini justru harus harus menjadi perhatian kita semua gitu karena justru kreativitas di situ. Menurut Ya, saya ya jadi misalkan kena kalau di kita ke Medan itu pasti ada kata-kata bahasa orang Batak gitu kan muncul ketika kita ke Lombok muncul juga. Nah, meskipun kadang kita nggak paham apa maksudnya justru kita ingin tahu rasa ingin tahu itulah yang terkadang membuat orang penasaran gitu. Itu ya, yang sengaja kalau menurut saya kreativitasnya salah satunya di situ gitu. Jadi dengan memasukkan unsur kalimat kata serapan lokal sebagai wisdom lokal itu justru kearifan lokalnya ada gitu. Dan mungkin kalau orang yang baru datang kan apa ini maksudnya gitu kan seolah-olah mhm. suatu hal yang mengerikan gitu kan padahal sebenarnya ya biasa saja gitu. Nah itu salah satu kreativitas akhirnya membuat orang itu rasa penasaran yang tinggi Pak, Ya, rasa ingin ya, tahu. Nah ini yang ditargetkan begitu kan, ya, rasa ingin tahu setuju. yang tinggi ini nih yang justru yang kita harapkan justru itu berhasil sih membuat iklan itu gitu. Ya, karena kalau pengalaman saya itu kan, kalau kita berbicara di Medan, awas buaya gitu kan biasa-biasa saja gitu kan. Ya, Tapi kalau di Samarinda itu awas biaya, awas buaya itu kayak ini gitu, apa namanya beda gitu. Nah, jadi mereka itu malah awas datuk katanya gitu kan. Padahal di Medan awas datuk itu lebih ini gitu, apa namanya lebih spesifik gitu kan. Jadi betul. malah malah sulit kita datuk gitu kan ya bisa dikatakan sesuatu yang sakral kalau di Medan. Nah, ternyata di Samarinda buaya adalah sakral gitu. Jadi, Betul, ya betul tapi Pak. terima kasih banyak Pak Budi. Eh, Sama-sama. Framework penjelasannya tadi itu udah saya udah pahami. Terima kasih banyak ya. Ya, Sama-sama Pak lanjut. Turanta. Ya, Baik, Pak. Terima kasih Pak Suranta atas pertanyaan yang disampaikannya. Mungkin lanjut aja ya Pak ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada dari Dinda F. Bagaimana cara menulis naskah iklan masyarakat yang bisa memotivasi perubahan perilaku tanpa terkesan menggurui nih Pak? Mungkin itu pertanyaan Pak. Boleh silakan dijawab.
eh Menulis naskah iklan masyarakat yang memotivasi perubahan perilaku tanpa terkesan menggurui. Nah, ini kalau menulis iklan eh, mungkin nanti banyak hal caranya ya. Apalagi di era sekarang kan pakai ChatGPT juga akan muncul mau berapapun gitu. Yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya adalah memberikan contoh itu justru hal yang penting ya. Karena di masyarakat kita itu kan terkadang bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Akhirnya apa? Orang juga sama aja lah, apa bedanya gitu kan. Jadi yang menjadi menjadi perhatian kita semuanya. Jadi yang paling penting adalah kita kalau membuat sesuatu ya kita harus melakukan sesuatu mengkritik. Nah ini memang perlu latihan ini. Kita mengajarkan sesuatu tapi tidak terkesan mengajarkan. Nah ini mungkin perlu perlu jam terbang ya, perlu banyak. Saya pikir banyak sekali cara-caranya Bapak Ibu bisa bisa dilihat nanti dengan berbagai platform ya. Dengan begitu kita yang penting adalah semakin kita banyak jalan, banyak melihat keliling-keliling yang misalkan tadi Pak Suranta misalkan di Sumatera seperti ini, di Jawa seperti ini, ternyata banyak hal yang bisa dituliskan ya dengan artinya kita keliling di Indonesia ini kan Indonesia itu dari ujung ke ujung ya 10 tahun aja saya yakin belum selesai ada YouTuber ya Jajago ya kalau Bapak Ibu lihat itu kan sepasang suami istri dia meninggalkan rumahnya dan dia keliling Indonesia dan dia membuat konten membuat iklan-iklan dan di situ nanti juga ada iklan yang masuk juga. Nah itu dia juga ada kampanye sosial juga di situ bagaimana mengedukasi masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira. Bagaimana Kak Dinda atas tanggapannya yang sudah dijelaskan nih dari pertanyaannya? Mungkin udah cukup kali ya Pak. Lanjut lagi nih Pak, masih banyak yang bertanya. Ada dari Arif. Nah, izin tanya Pak Hudi, bagaimana peran call to action dalam iklan layanan masyarakat dan bagaimana membuatnya lebih persuasif? Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan dua apa namanya dua formula. Yang pertama adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang paling mudah, ya kan. Tapi hati-hati, jangan sampai amati, tiru, tidak dimodifikasi. Nanti malah jatuhnya adalah plagiat. Tapi ada lagi yang justru lebih menarik. Apa? Air. Amati, inovasi, revolusi. Gitu. Jadi kalau yang pertama tadi amati, tiru, modifikasi, jadi amati, terus ditiru, dimodif-modif dikit gitu kan. Kan itu justru lebih cepat proses belajar. Daripada kita hanya mengamati dan nggak pernah meniru dan nggak pernah memodifikasi. Nah, ada lagi step berikutnya setelah ATM. Yaitu air, amati, inovasi, dirombak kembali. Nah ini baru di evolusi. Jadi Bapak Ibu silahkan mau menggunakan formula yang mana. Saya pikir sah-sah saja ya. Yang penting tidak main memindahkan saja copy paste gitu kan. Tapi ada aspek memodifikasinya, ada kreativitasnya juga di situ. Karena memodifikasi itu bukan bukan hal yang mudah juga. Itu perlu pengalaman, perlu latihan ya. Karena saya yakin Bapak Ibu dalam membuat iklan pun perlu apa namanya? Perlu riset ya, perlu merenung, perlu juga banyak baca. Nah, tapi nggak cukup dengan merenung membaca, tapi perlu juga jalan-jalan juga gitu kan, melihat seperti ini. Justru itu akan menyampaikan apa namanya informasi, menyampaikan ide-ide baru gitu. Setelah kita mungkin keliling-keliling gitu. Itu. Baik, gimana Kak Arif atas jawaban yang telah disampaikannya nih? Semoga bermanfaat ya. Baik Pak, masih ada nih yang bertanya dari Kak Danu Pudio. Izin bertanya, apa tantangan utama yang sering muncul dalam penulisan dan persiapan pembuatan iklan layanan masyarakat Pak? Dan kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Terima kasih sebelumnya. Oke, tantangan utama pertama adalah saya nggak tahu kalau iklan layanan masyarakatnya itu kan berdasarkan klien atau mitra gitu kan. Kalau kalau ada mitra kan sebenarnya udah enak ya. Tapi kalau kita misalkan tugas kuliah, tugas praktikum, memang itu harus benar-benar makanya kita agak repot kan. Gimana nih memunculkan itu tuh untuk memulai pertama. Kalau makanya di kami di mahasiswa ya itu kita wajibkan harus ada mitra gitu kan klien siapa yang kliennya jadi ada semacam
komunikasi dua arah. Iklan itu ditujukan ke siapa, targetnya siapa, terus siapa mitranya, kliennya. Jadi kalau kalau dengan begitu kan pasti akan ada masukan-masukan juga, ada diskusi, ada brainstorming juga gitu kan untuk memunculkan ide gagasan itu agar mudah dipahami oleh masyarakat sebelum di launching gitu kan. Itu kan perlu apa namanya pengecekan juga, ya kan. Apa sih maunya klien, produknya apa? Terus layanan masyarakat, ketika ke layanan masyarakat kira-kira siapa yang Kecil ya? Iya. dinas kesehatan, dinas komunikasi informasi, kan, atau Suaranya Pak Hudi kok hilang ini? mana gitu. Nah ini kan Oh, iya, udah terdengar. Oke. gitu. Tadi hilang Pak Hudi. Oh, jadi prinsipnya adalah kita harus melihat siapa yang menjadi klien kita. Kita ajak diskusi, duduk bareng untuk menyamakan persepsi ya, membedah ya. Baru nanti ketika kita misalkan menuliskan ide gagasan itu, baru nanti dibedah terkait dengan ide gagasan itu sejauh ini dampaknya dan lain sebagainya. Baik. Aduh, Kak Danu Pudio gimana atas jawaban dari Bapak Budi? Apakah sangat bermanfaat? Pasti tentunya bermanfaat dong. Oke, mungkin langsung aja kita kasih kesempatan satu kali lagi ya Pak untuk yang bertanya. Mungkin untuk rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini yang ingin bertanya, boleh kita kasih kesempatan satu kali lagi nih, terakhir. Boleh langsung aja di kolom chat Zoom ya. Mungkin kita hitung kali ya Pak, biar cepet ya, sampai 10 detik gimana Pak? Ayo, ditunggu. Ya, kalau belum ada saya dulu bertanya gitu, Pak Boleh, Dr. Pak Hudi. Ya, Sultan. ini penting ini soalnya. Jadi, apa namanya, pengalaman yang disampaikan oleh Dr. Hudi ini sangat aplikatif begitu. Dan kami juga terus artinya melakukan improvement. Namun demikian, sesuai dengan research ataupun pengalaman Dr. Hudi, di dalam membuat copywriting, khususnya untuk iklan eh, masyarakat tersebut itu, dalam konteks kita membuatkan satu kalimat ataupun dengan menggunakan kata, itu antara apa namanya media TV dengan radio dan juga dengan menggunakan printing, apakah kita bisa samakan semua gitu? Karena kalau TV tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Hudi, di situ kan ada audio dan visual gitu kan. Kalau radio itu kan lebih dominan visual. Kemudian kalau apa namanya printing, ya itu juga lebih dominan visual gitu, teks. Bagaimana kira-kira sesuai dengan apa namanya ya pengalaman Dr. Hudi? Terima kasih. Baik, perlu kita pahami bahwa yang tadi saya sampaikan, jadi selain tadi misalkan kita harus diskusi banyak hal dengan mitra atau klien, ya, yang Ya, berikutnya adalah kira-kira media apa nih yang akan kita gunakan. Tidak semuanya cocok kan. Kalau misalkan, oh ini kita targetnya itu adalah orang Bogor. Nah, kita menggunakan TV. Nah, ternyata nggak cocok kalau TV misalkan. Terlalu jauh, terlalu mahal. Berarti kan yang dekat ya adalah radio, misalkan radio lokal di Bogor gitu kan. Terus misalkan media cetaknya di Bogor gitu, atau media online-nya di Bogor gitu kan. Atau kita menyasar di Instagram. Jadi atau di TikTok misalkan. Kalau TikTok kan sudah jelas tuh. Nanti kita diminta tuh kan karakteristik calon yang nonton nanti siapa saja gitu kan, jenis kelaminnya apa, dia hobinya apa, itu enaknya di media sosial seperti itu. Tapi kalau dengan media mainstream ya tentu kita harus melihat karakteristiknya, termasuk juga cara membuatnya pun tentu berbeda gitu kan. Bagaimana TV yang audiovisual gitu kan, dan di ini juga menjadi tantangan juga nih. TV-TV pun sebenarnya juga sudah mulai stres juga dengan hadirnya apa namanya berbagai platform ini. Kalau dia tuh makanya setiap TV pasti ada platform YouTube-nya gitu kan. Kalau enggak ya dia ditinggalkan penontonnya kan. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan kita juga ya sebagai insan media, bahwa sesuatu yang pasti adalah perubahan. Jadi kalau kita tidak menyikapi dan tidak siap dengan perubahan, ya kita hanya jadi penonton saja. Itulah yang dialami oleh Nokia, itu yang dialami oleh produknya Kodak ya.
Dulu dikenalkan digital dianggapnya apa itu digital gitu kan. Nah, sekarang udah kehilangan momennya gitu. Dulu Samsung, mohon maaf saya sebut merek Samsung. Dulu dipandang sebelah mata mungkin zaman saya Pak Suranta gitu kan. Dulu yang orang kenal ya Nokia aja, handphone tuh pasti Nokia gitu kan. Tapi karena dia tidak mau berubah bahwa pergeseran-pergeseran nilai, pergeseran bagaimana nanti dunia digital itu setiap hari itu bahkan bukan setiap detik itu berubah. Nah, kita kalau nggak menyikapi itu ya kita jadi penonton. Apalagi kita kalau bisa ya jangan hanya penonton, kita juga harus menjadi makernya, pembuatnya, biar kita juga ikut andil di dalamnya. Nah, tergantung tantangannya, apakah kita hanya sebagai penonton, ataukah kita menjadi produsernya juga. Nah, silahkan Bapak Ibu, apalagi di era sekarang saya yakin semua orang bisa membuat iklan. Setiap orang bisa buat berita. Ya, apalagi contoh misalkan kemarin kejadian kecelakaan ini di luar konteks ya, kecelakaan di apa namanya Cipularang ya di KM 92. Itu justru yang lebih rame adalah di media sosial dibandingkan di media mainstream. Artinya apa? Kecepatan ini yang tidak terbendung lagi gitu. Dengan dashboard ya, video dari ambulan saja itu sudah langsung menyebar ke sana kemari dengan cepatnya. Bahkan lucunya TV mengambil beritanya, ngambil videonya dari media sosial. Ini kan sebuah ya akhirnya jadi susah juga nih akhirnya mana gitu kan. Padahal ya itulah dunia yang sekarang yang tentu perubahannya yang begitu cepat. Gitu Pak Suranta. Terima kasih, Dr. Hudi. Ya, setuju, Pak. Terima kasih ya. Silakan Tiara. Terima kasih Pak Suranta atas pertanyaannya. Mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A. Terima kasih atas rekan-rekan semua yang telah memberikan pertanyaan yang sangat keren banget tentunya dan pemaparan serta diskusi yang sangat luar biasa ini. Sehingga kita dapat mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk Bapak Dr. Hudi Santoso. Dipersilahkan. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasi kegiatan yang telah berlangsung pada siang hari ini. Dimohon untuk kepada Bapak atau Ibu untuk menyalakan kamera Zoom dan juga untuk rekan-rekan yang ada di Zoom ini, mohon dibuka kameranya dan memakai virtual background. Mungkin ditunggu kali ya dalam waktu sampai 14.49 ya teman-teman. Boleh panitia bantu standby? Kita slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir boleh? 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua dan rekan-rekan yang pada hadir di Zoom kali ini. Dan oh ya satu lagi jangan lupa untuk mengisi absensi yang tersedia pada kolom chat Zoom. Dan jangan lupa untuk mengisi feedback yang akan diberikan oleh panitia. Boleh panitia tolong dikirimkan feedbacknya? Nah, sudah dikirimkan melalui chat Zoom, boleh diisi untuk feedbacknya. Kita tunggu sampai 14.50. Mungkin rekan-rekan boleh diisi sekarang ya. Masih ada waktu nih untuk mengisi feedback tersebut. Oke, sudah 14.50. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Rasanya begitu cepat waktu berlalu. Dan selama webinar ini, kita telah banyak memperoleh ilmu serta wawasan baru yang sangat bermanfaat. Mungkin banyak hal yang telah kita pelajari, baik dari narasumber maupun diskusi bersama dan rekan-rekan semua. Semua materi yang disampaikan hari ini tentu membuka banyak perspektif baru nih, dan menambah pengetahuan kita. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam acara ini.
Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya dalam aktivitas kita untuk sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf bila ada persalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Terima Hudi. kasih, Dr. Rudi. Terima kasih banyak. Ya, Pak, kita Ibu. nanti kontak-kontak terus, Pak, Dr. Rudi. Ya, Ya, terus Pak, monggo nanti bisa ya, hadir di PB. ya, Amin. siap, Pak, Dr. Rudi. Lain waktu kita Ya, bisa bertemu ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Undur diri ya, ya, Bapak Ibu. ya, Izin. silakan, Dr. Rudi. Ya, dan teman-teman semua juga terima kasih banyak telah bergabung di webinar ini. Kebutuhan-kebutuhan lain silakan sampaikan melalui feedback-nya. Nanti kami akan follow up.